Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji pada Tuhan, hari ini kita boleh datang bersama-sama. Kita akan beribadah nuansa reformasi. Baiklah, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu dipersilakan duduk. Di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, hanya Allah lah yang patut kita puji. Terpujilah nama Yesus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu ini, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa memberi hormat kepada Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita. Namun seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah lepas dari dosa. Pagi hari ini dengan penuh kasih, Tuhan Allah menanti kita datang mengaku dosa di hadapannya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati dan penyesalan diri, kami datang bersujud kepadamu. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, banyak hal yang telah mendukakan hati Tuhan. Secara khusus, kami belum mampu menghidupi firman-Mu. Begitu mudahnya hati kami terlena oleh kemudahan-kemudahan yang kami alami. Dan sebaliknya, dengan mudah pula kami dikecewakan oleh hal-hal yang menghimpit kami. Kami melupakan janji setia-Mu, sehingga kami menuruti keinginan daging kami. Tuhan, ampunilah kami. Buanglah semua akar pahit yang bermunculan di hati dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami, supaya kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Agung, kami mengaku dosa kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Setiap hari kita merasakan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Dan biarlah hal itu membuat lidah kita senantiasa memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita renungkan kata demi kata lagu ini, biarlah hati kita terus memuliakan Tuhan.
dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan segala kerendahan hati dan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Izinkan saya mengulanginya dalam versi terjemahan baru 2. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap minggu kita diperbarui iman kita melalui firman yang kita dengarkan. Dan hari ini pun kita mendapatkan satu petunjuk hidup baru untuk kita melangkah seminggu ke depan. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama, mulai dari alamat firman Tuhan. 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Diberkatilah setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf, dengan sambil duduk nggak apa-apa, kita membaca ayat mas kita bulan ini ya. Bersama-sama kita membaca mulai dari alamat firman Tuhan. Kalau memang ada Bapak Ibu yang sudah hafal, boleh menghafalkannya. Kita mulai bersama 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji pada Tuhan, kita setiap bulan mendapatkan satu ayat yang harus kita hafal dan biarlah kita mampu melakukannya oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tekanan hidup yang akhir-akhir ini semakin memuncak. Di antaranya kita bisa belajar dari nyanyian yang ditulis oleh Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja. Yang lagu ini bersumber dari Mazmur pasal 46. Lagu ini pernah menguatkan Martin Luther dan para pengikutnya ketika ia berada dalam masa sulit. Allah yang menjadi tempat perlindungan dan benteng baginya. Saat ini pun kita bisa meyakini dan harus meyakini bahwa Tuhan tetap hadir bersama umatnya pada masa-masa sulit sekalipun. Allah benteng yang teguh. Kita nyanyikan lagu ini sambil kita renungkan bahwa Allah adalah benteng kita. Allah jadi
Kita semuanya di dalam menghidupi tantangan dan tentangan akhir-akhir ini. Bapak Ibu, saya undang kita semua berdiri. Mari dengan segenap hati kita kembali mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan pagi hari ini dengan kasih Evangelis Hana akan memimpin kita. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mendukung di dalam doa sesuai dengan pokok doa yang sudah ada di layar dan saya akan memimpin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami boleh berjalan dengan baik sampai hari ini. Bukan karena kuatan hebat kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, di momen reformasi ini kiranya Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami sebagai orang-orang Kristen, kami sebagai orang-orang percaya terus membawa berita kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga datang bersama-sama, kami menyerahkan untuk kesehatan segenap kami ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini mungkin sebagian dari kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, karena kami bergumul dengan kesehatan kami masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk Bu Yeni yang beberapa hari lalu menjalani operasi. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong supaya semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati pengobatan yang telah dilakukan, kiranya melalui pengobatan ini juga Bu Yeni boleh semakin dipulihkan. Kami menyerahkannya Bapak untuk jemaat yang lain, Bapak Ibu yang lain, mungkin yang saat ini juga dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memulihkan mereka juga. Kami juga menyerahkannya Bapa untuk pekerjaan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang saat ini bekerja, kami yang saat ini memulai usaha,
Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya apapun pekerjaan kami boleh kami kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kami yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh menemukan pekerjaan yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persiapan Natal. Kiranya Tuhan memberkati rapat-rapat yang telah dilakukan, panitia-panitia yang telah terbentuk. Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya dapat mempersiapkan kegiatan dan ibadah Natal yang ada dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk kemajuan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan memberkati baik itu di kota sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati supaya pendidikan boleh berlangsung dengan merata di setiap daerah yang ada di kota ini. Terima kasih ya Bapak, Tuhan juga memberkati seluruh tenaga pendidik, guru-guru yang ada. Tuhan memberkati selalu, Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh mendidik anak-anak yang ada, bukan hanya secara intelektual, tetapi iman dan juga karakter mereka juga boleh semakin dibentuk, sehingga seluruh siswa yang ada di kota ini boleh terus menjadi berkat bagi kota ini, bahkan dimanapun mereka berada, mereka boleh terus menjadi berkat. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pelayanan misi yang ada di dunia. Kiranya Tuhan memberkati supaya segenap misionaris, segenap hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka yang bertugas di bidang misi, sehingga Injil boleh terus diberitakan, Injil boleh terus disampaikan di seluruh dunia, di kota-kota yang ada di bangsa ini. Kami juga menyerahkan setiap kami sebagai orang-orang percaya, kiranya Tuhan berkati, Tuhan gerakkan kami supaya kami juga mau memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Evangelis Hana. Bapak Ibu, pada kesempatan ini tim paduan suara akan menyampaikan persembahan pujian kepada Tuhan. Kepada tim paduan suara saya persilakan. Thank you.
Puji pada Tuhan, terima kasih kepada tim paduan suara, tetap semangat dan semakin semangat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa kita sangat dikasihi Tuhan, sehingga bukan dengan barang yang fana, bukan emas dan perak yang Tuhan pakai untuk menebus jiwa kita, tetapi dengan darahnya yang kudus, seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana.
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Winarto PhD. Kepada hambanya saya persilahkan. Selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Bersyukur karena pagi ini kita kembali boleh berbakti kepada Tuhan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya juga menyampaikan salam damai sejahtera dari SCT Aletheia Lawang, tempat saya bekerja dan melayani Tuhan. Salam Aletheia, salam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran Tuhan itu hadir di dalam hidup kita dan memakai hidup kita untuk juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sekali lagi kami memohon berkat dan rahmat-Mu untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya renungan kami manis kedengaran kepada-Mu ya Tuhan, dan oleh kuat kuasa dari Tuhan Roh Kudus, kami hendak bersuka cita karena Engkau. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya akan membaca untuk kita semua. Saya ambil bacaan ini dari Alkitab terjemahan LAI, terjemahan baru edisi yang kedua. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi yang menjadi pelaku-pelaku firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan Oktober ini, di bulan ketika kita merayakan Hari Reformasi, mengingat kembali akan peristiwa reformasi di abad yang ke-16 dan 17, ketika gereja Tuhan mengalami pergumulan dan pergulatan sehingga reformasi itu lahir. Kita akan merenungkan secara khusus mengenai jati diri kita sebagai orang-orang Kristen yang mengaku mempunyai tradisi reformasi atau tradisi reform itu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, iman Kristen sendiri itu ya, boleh dibagi menjadi 4 tradisi besar. Ya, ini saya buat menjadi secara umum saja. Iman Kristen itu ketika kita bicara soal tradisi-tradisi yang ada di dalam iman Kristen, itu bisa dibagi menjadi 4 tradisi besar. Ortodoks Timur dan Katolik Roma ya, yang sudah berpisah ya sejak abad yang ke-11 ya tahun 1054 itu sudah terjadi perpisahan ya, atau disebut sebagai Great Schism ya.
perpecahan yang besar antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma, antara Konstantinopel dan Roma, perpecahan karena masing-masing ingin dianggap sebagai pemimpin umat di zaman itu. Ya, sehingga akhirnya terjadi perpecahan antara Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Kemudian masuk di abad pertengahan sampai kepada abad yang ke-16 ketika di dalam Gereja Katolik Roma sendiri itu terjadi pergulatan yang kita kenal hari ini dengan nama gereja dari gerakan reformasi. Nah, setelah gerakan reformasi itu terjadi, maka ada tradisi lagi yang muncul, yaitu yang namanya tradisi Protestan. Ya, seperti namanya Protestan, ya, suka protes, makanya banyak itu ya, orang kan suka protes ya. 100 orang yang protes juga 100 orang. Makanya terjadi banyak sekali denominasi-denominasi dari tradisi Protestan ini sendiri. Dan minoritas itu adalah ya, tradisi yang dikenal dengan nama tradisi Reform. Kemudian yang mayoritas itu lebih kepada tradisi Armenian ya, dengan berbagai macam nanti denominasinya. Kemudian ada juga ya sekte-sekte ya, mereka yang memang walaupun mengaku percaya Yesus dan Alkitab itu sudah menjadikan kepercayaannya itu berbeda sama sekali atau boleh dikategorikan sebagai ajaran-ajaran yang salah ataupun sesat. Itu sekte-sekte macam-macam ya, banyak. Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, Children of God, Prosperity Gospel dan lain sebagainya, Injil Kemakmuran itu ya. Ada banyak sekte-sekte juga. Nah, itu pembagian besarnya. Nah, hari ini karena kita merayakan Hari Reformasi, kita coba kembali belajar sebetulnya apa yang dimaksudkan kita orang-orang Kristen, Protestan yang mengaku dari tradisi Reform itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan istilah Reform sendiri di dalam sejarah, yang lahir dari pergulatan yang terjadi di dalam Gereja Katolik Roma. Jadi ketika Martin Luther itu protes, gitu ya, tidak ada di dalam hatinya itu keinginan untuk keluar dari Gereja Katolik Roma. Tidak ada, ya. Bahkan sampai sekarang ketika Bapak Ibu ya baca katekismus besar ataupun katekismus kecil yang ditulis oleh Luther, ya. Luther itu selalu mengajarkan ketika kamu bangun pagi, ya, ingatlah kepada Tuhan dan berdoalah demikian, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ketika mau tidur, Luther juga mengatakan ketika kamu mau mengakhiri hari itu dengan beristirahat, berdoalah kepada Tuhan dengan demikian, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi tanda salib itu tetap dipakai oleh Luther, ya, karena memang ketika dia melakukan protes kepada Gereja Katolik Roma, protesnya itu bukan dengan tujuan supaya dia itu keluar dari Gereja Katolik Roma, bukan. Melainkan tujuannya adalah untuk mereformasi Gereja Katolik Roma pada saat itu. Hanya saja karena Gereja Katolik Roma tidak bersedia untuk direformasi, tidak bersedia untuk menerima kritik, menerima masukan, yang terjadi adalah mereka kemudian mengekskomunikasi ya, atau ya, mengeluarkan Luther itu tadi. Dan itulah sebetulnya ketika kita perhatikan prinsip daripada istilah reform dalam sejarah, itu adalah usaha kembali pada Alkitab sebagai respon terhadap kebobrokan Gereja Katolik Roma di abad ke-16. Tujuannya supaya gereja itu bisa semakin kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Tujuannya bukan untuk memecah belah gereja. Tujuannya bukan untuk dia itu keluar dari gereja ketika melakukan protes itu tadi. Ya, berbeda dengan konteks zaman sekarang, bukan? Ketika kita ini tidak setuju dengan sesuatu yang ada di gereja, kemudian yang paling gampang kita lakukan ya sudah wis, aku tak pindah gereja saja. Ini sudah berbeda banget ya dengan semangat gerakan reformasi di zaman itu. Kemudian ketika kita berbicara soal tradisi reform itu sendiri,
mengaku berteologi secara reform itu secara historis berarti tidak setuju dengan berteologi secara Katolik Roma, asal perlawanan dari teologi reform itu sendiri ya, Martin Luther. Perhatikan, bukan untuk keluar dari gereja Katolik Roma, tetapi tidak setuju dengan teologinya, bukan tidak setuju dengan keberadaannya di dalam gereja Katolik Roma. Di samping itu, bukan saja tidak setuju dengan berteologi secara Katolik Roma, itu juga tidak sesuai dengan berteologi secara Armenian, yaitu tradisi yang muncul sebagai perlawanan dari teologi reform. Dan itu sebetulnya sudah diselesaikan di dalam abad yang ke-17 ketika ada yang namanya sidang sinode internasional, gereja-gereja reform di Eropa, negara-negara Eropa yang ada di dalam yang terjadi di kota Dordrecht, yang dikenal dengan nama yang menghasilkan keputusan persidangan yang namanya Canon of Dort, atau kalau di dalam konfesi reform itu adalah namanya pasal-pasal Dordrecht, atau yang sekarang ini disistematisasi dengan sebutan tulip. Nah, itu secara historis, sehingga ketika kita melihat latar belakang sejarah dari lahirnya gerakan reformasi ini tadi, maka apa artinya sebetulnya kita itu menjadi reform? Apa artinya kita menjadi seorang Kristen Protestan yang mengaku dari tradisi reform? Nah, kalau Bapak Ibu coba cek di Mbah Google, Mbah Google itu memberikan dua macam pemahaman, yang dimaksudkan ketika kita itu berkata saya ini orang reform. Ini dari Mbah Google, dari Mbah Google. Yang pertama, sebuah tradisi teologi berdasarkan tulisan Calvin dan para penerusnya. Istilah ini sering digunakan sebagai ganti Calvinis. Jadi ini sudah seringkali yang namanya reform itu diidentikan dengan Calvinis. Walaupun kalau kita tadi lihat dalam konteks sejarahnya bukan seperti itu. Tetapi itu dalam perkembangan selanjutnya seringkali orang salah memahami bahwa reform itu adalah berkaitan dengan seorang tokoh yang namanya Johannes Calvin. Makanya Mbah Google kemudian memahaminya seperti itu. Yang kedua, bisa juga dipahami kalau merujuk pada zaman reformasi dan teologinya, itu lebih kepada pengorganisasian gereja. Karena tadi dikatakan kalau reform itu identik dengan Calvinis, dan ketika bicara soal pengelolaan gereja, maka ada dua macam Calvinisme, reform yang ada di Eropa, di Belanda, dan reform yang ada di Eropa yang sama, yaitu di benua Eropa yang sama, yaitu di Skotlandia. Jadi sebetulnya ketika kita mengaku sebagai dalam perspektif pemerintahan gereja kita ini adalah gereja reform presbyterian, presbiter, yang namanya ada penatua ini tadi, itu sebetulnya kita itu mengikuti cara pengorganisasian gereja dari gereja-gereja berlatar belakang tradisi reform yang ada di Skotlandia sebetulnya, presbyterian, bukan dari gereja-gereja berlatar belakang tradisi reform yang ada di Eropa yang lain seperti di negara Belanda. Jadi dalam perkembangan sejarahnya memang reform itu akhirnya khususnya dalam konteks Indonesia, kita ini ikut yang mana-mana sudah. Bisa jadi karena kita mungkin tidak tahu sejarahnya, jadi cuma ikutin aja apa yang ada. Itu kalau secara historis. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan secara teologis sendiri, pada itu menurut Mbah Google secara teologis sendiri sebetulnya menjadi reform itu apa sebenarnya? Saya akan berikan beberapa ciri di sini. Yang pertama menjadi reform, kalau kita memang mengaku reform, kita itu menerima konsensus 5 abad pertama gereja mula-mula. Karena pergulatan yang ada di gerakan reformasi di abad
ke-16 dan 17 itu adalah Gereja Katolik Roma menuduh bahwa mereka yang terlibat di dalam gerakan reformasi itu sudah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh gereja mula-mula. Ya, karena Gereja Katolik Roma itu sangat menekankan kesatuan dengan gereja mula-mula yang terbukti dengan menyatakan bahwa Paus itu adalah penerus dari para rasul. Sehingga relasi kesinambungan kesatuan dengan gereja mula-mula secara kelihatan ya melalui pimpinan gerejanya yang diakui, yang diajarkan, meneruskan para rasul, ya itu memang kelihatan. Ya. Gereja Katolik Roma itu tetap sejalan dengan gereja mula-mula. Kenapa? Karena pemimpinnya kan Paus itu kan penerusnya para rasul. Dan itu yang menjadi alasan Gereja Katolik Roma mengatakan bahwa mereka yang ada di dalam gerakan reformasi ini memang mau keluar memang, karena sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang ada di gereja mula-mula. Dan itu yang oleh para tokoh reformator dikatakan tidaklah demikian. Mereka tidak mau memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma. Terbukti apa? Bahwa apa yang mereka ajarkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pengajaran-pengajaran di gereja mula-mula. Tidak ada bedanya, tidak ada pertentangan sama sekali, tidak ada usaha untuk memisahkan diri dari gereja mula-mula. Mereka menerima pengakuan iman rasuli yang diterima oleh Gereja Katolik Roma. Mereka menerima pengakuan iman Konstantinopel yang diterima oleh Gereja Katolik Roma. Bahkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea Konstantinopel itu diterima juga oleh Gereja Ortodoks Timur, bukan? Mereka juga menerima penegasan kanon Alkitab ya, di Konsili Kartej ya, di abad keempat dan abad yang kelima di bawah pimpinan Bapak Agustinus. Kenapa nih saya sebut satu tokoh penting ini? Karena Gereja Katolik Roma di dalam berteologinya itu salah satu teolog yang selalu menjadi acuan itu adalah Agustinus. Dan juga Thomas Aquinas di abad pertengahan yang melanjutkan pemikiran dari Agustinus. Sehingga para tokoh reformator itu di dalam berteologinya, di dalam karya-karyanya di zaman itu selalu banyak mengutip Agustinus dan Thomas Aquinas. Karena sekali lagi itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan untuk memecah belah gereja. Apa yang mereka lakukan itu bukan meninggalkan keyakinan dan ajaran gereja mula-mula. Mereka pun sama seperti Gereja Katolik Roma itu berusaha untuk melanjutkan, berusaha untuk tetap konsisten, tetap di dalam hubungan yang satu dengan gereja mula-mula itu. Deuterokanonika ya, di dalam Gereja Katolik Roma itu sebetulnya lahir dari Konsili Trente. Konsili Trente yang diadakan di abad yang ke-17 itu adalah konsili yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma sebagai kontra reformasi. Disitulah di Konsili Trente itu ditegaskan bahwa Gereja Katolik Roma itu menerima yang namanya Deuterokanonika itu tadi. Ya, karena apa ya? Karena salah satu senjata bagi Gereja Katolik Roma di zaman itu untuk mengatakan mereka sudah tidak lagi bisa menerima gerakan reformasi. Jadi itu yang pertama, menerima konsensus 5 abad pertama gereja mula-mula. Kemudian yang kedua itu mengakui 4 sola, otoritas Alkitab, sola scriptura. Sola scriptura itu jangan dipahami yang penting Alkitab. Bukan itu yang dimaksudkan dengan sola scriptura. Memang artinya secara harfiah itu adalah hanya Alkitab. Tetapi yang dimaksudkan oleh gerakan reformasi artinya itu bukan yang penting pakai Alkitab, bukan itu sebetulnya. Karena semuanya pasti akan bilang pakai Alkitab. Kalau sola scriptura itu dipahami sebagai yang penting pakai Alkitab, repot kita nanti. Ya. Karena semuanya pasti akan ngaku-ngaku pakai Alkitab. Nah, yang dimaksud dengan sola scriptura itu sebenarnya bicara soal otoritas paling tinggi di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah Alkitab. Jadi yang nomor 1 itu adalah
Alkitab. Yang namanya nomor satu itu adalah Alkitab. Ini implikasinya apa? Di dalam kehidupan orang percaya, ada juga otoritas-otoritas yang lain. Bukan cuma Alkitab. Kita yang hidup di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, orang-orang Kristen yang tinggal di negara Indonesia, juga harus tunduk pada otoritas negara. Kita harus ikut aturan-aturan yang diberikan oleh negara. Kita yang menjadi anak di dalam keluarga, kita tunduk pada otoritasnya orang tua. Kalau disuruh pulang jam 9 malam, ya pulanglah malam. Jangan terus cari alasan pulangnya kemudian malah pagi gitu ya, jam 3 pagi begitu. Kita ini tunduk di bawah otoritas-otoritas, termasuk di dalam kehidupan kita bergereja. Kita ini tunduk di bawah otoritas gereja. Kan ada yang namanya tata gereja. Tata gereja itu adalah aturan-aturan yang menjadi otoritas gereja di dalam mengelola kehidupan kita bersama. Yang namanya manusia itu tidak tunduk hanya pada sebuah otoritas, itu mustahil. Kita ini tunduk di bawah berbagai macam otoritas. Ketika gerakan reformasi mengatakan sola scriptura, itu bukan berarti kita ini hanya mau otoritasnya itu adalah Alkitab, kita tidak mau otoritas yang lain-lain. Bukan itu maksudnya, dan itu yang disalahpahami oleh gerakan Anabaptis yang terjadi bersamaan di gerakan reformasi ya. Setelah Luther melakukan protesnya itu, kemudian ada muncul berbagai gerakan yang lain, salah satunya gerakan Anabaptis. Itu adalah gerakan yang menganggap bahwa yang penting Alkitab, dan konsekuensinya apa? Mereka menolak otoritas negara. Makanya mereka menjadi pengacau-pengacau di negara-negara. Perlu diingat bahwa konteks zaman itu di Eropa, negara itu adalah negara agama. Jadi setelah perjanjian Augsburg di tahun 1555, itu sudah diputuskan bersama, siapa yang menjadi raja, itu yang menentukan agamanya. Jadi kalau rajanya itu Katolik, maka negara itu menjadi negara Katolik. Beda dengan konteks zaman sekarang ya, konteks zaman sekarang negara agama itu mungkin sudah tidak ada. Di zaman itu Eropa itu, negara-negara di Eropa itu negara agama. Calvin ketika melakukan reformasi itu di Prancis, itu negara kaisar atau rajanya yang memerintah adalah raja dari Katolik. Makanya ketika dia itu bisa melayani di Jenewa, magister atau pemimpin-pemimpin Jenewa itu harus jadi reform dulu. Supaya apa? Supaya pemerintahannya itu ya sesuai dengan pemerintahan dari tradisi reform, bukan lagi gereja Katolik Roma. Yang jadi masalah adalah ada sebagian orang-orang Kristen yang keluar dari Katolik Roma itu tadi, yang disebut sebagai gerakan Anabaptis, itu sekaligus boleh dikategorikan sebagai pemberontak. Saudara, kita tahu bahwa sampai hari ini pun hukuman bagi pemberontak terhadap suatu negara, yaitu bisa jadi hukumannya adalah hukuman mati. Dan itu yang terjadi di zaman itu. Ketika kita katakanlah tidak setuju dengan agama negara yang ada di zaman itu, tapi kita tetap mau menjadi warga negaranya, dan kita tidak tunduk pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin yang beragama di negara itu, ya artinya kita melanggar hukum, kita bukan warga negara yang baik, dan pasti akan ada hukumannya. Jadi yang dimaksud dengan sola scriptura itu bicara soal otoritas. Walaupun kita ini tunduk di bawah berbagai macam otoritas yang lain, semua otoritas yang lain itu tunduk di bawah yang namanya Alkitab. Contoh yang paling jelas itu ada di dalam Kisah pasal 17. Ketika jemaat di Berea itu mendengarkan khotbah otoritas dari rasul, mereka tidak langsung tunduk, apa yang dikatakan oleh rasul itu pasti betul semua gitu. Enggak. Mereka itu kemudian menundukkan otoritas rasul itu kepada otoritas firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Kisah 17 itu jemaat di Berea itu bukan hanya mendengar dan menerima firman dari rasul itu, ya karena mereka memang mengakui otoritas dari rasul itu. Ketika kita katakanlah konteks zaman sekarang ya, ada guru ngajar di kelas gitu ya, murid-muridnya kan pasti dia mendengarkan.
Karena tunduk di bawah otoritas daripada guru itu sendiri. Tidak dikit-dikit ketika gurunya ngadar, angkat tangan protes, tidak setuju saya Bu Guru, tidak setuju saya Pak Guru, tidak, ya tutup mendengarkan. Itu artinya tunduk di bawah otoritas. Tetapi jemaat di Bereat sadar bahwa otoritas yang paling tinggi itu adalah Alkitab. Makanya mereka menundukkan otoritas para rasul itu di bawah otoritasnya Alkitab. Dan sama juga di dalam konteks zaman sekarang, ketika kita bicara soal kalau kita mengaku diri reform, semua otoritas yang ada itu harus tunduk di bawah Alkitab. Tapi banyak kali terjadi adalah kita justru menaruh Alkitab itu menjadi nomor 2. Katakanlah kemudian otoritasnya adalah diri kita sendiri. Kita yang seenaknya sendiri kemudian melakukan apa yang kita mau. Nah, sehingga tidak heran bahwa para tokoh-tokoh reformasi di dalam diskusinya, di dalam perdebatan mereka, itu mereka tidak segan-segan. Tadi saya katakan menggunakan pemikiran-pemikiran dari Agustinus, pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak gereja, pemikiran-pemikiran dari konsili-konsili yang ada di gereja mula-mula. Tujuannya apa? Karena mereka menyadari bahwa mereka ini tetap tunduk pada otoritas di gereja mula-mula. Hanya saja mereka menyadari juga bahwa yang namanya otoritas manusia itu pasti ada salahnya. Mereka pun tidak segan-segan mengkritik Agustinus. Kalau salah ya salah, salahnya di mana? Kalau betul ya betul, betulnya di mana? Ngukurnya bagaimana? Tunduk kepada Alkitab. Itu yang dimaksud dengan sola scriptura. Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya sola scriptura itu aku hanya pakai Alkitab sudah. Yang lain-lainnya aku tidak perlu. Tidak mungkin itu saudara. Justru malah kita keliru salah memahami. Kita perlu tunduk di bawah otoritas-otoritas yang lain. Tetapi yang otoritas paling tinggi itu adalah Alkitab. Kita harus menundukkan semua otoritas yang ada dalam hidup kita itu di bawah Alkitab. Kemudian yang kedua, dasar keselamatan itu sola gratia. Bahwa kita ini semua adalah anugerah Tuhan. Semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Tidak ada satu usaha apapun dari diri kita yang membuat kita itu bisa selamat. Nah, seringkali salah pahami karena penekanan pada anugerah ini membuat orang-orang Kristen dari tradisi reform itu seakan-akan tidak peduli lagi dengan kehendak bebas. Kalau manusia katakanlah sudah ditetapkan seperti tadi itu ya di dalam Roma pasal yang ke-8, Tuhan yang menetapkan itu Tuhan yang memilih, Tuhan yang memilih, Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang nantinya juga akan memuliakan. Ya itu kan tidak ada hubungan, kan sepertinya manusia itu tidak punya kehendak bebas. Tidak bisa berkata enggak kepada Tuhan. Atau berkata iya kepada Tuhan sesuai dengan kehendak bebasnya sendiri. Saudara, ketika kita memahami seperti itu karena pemahaman kita yang ada di konteks zaman sekarang, ya, yang kita paksakan di konteks zaman itu. Kenapa? Karena di konteks zaman itu tidak ada sebetulnya permasalahan seakan-akan bahwa ketika kita bicara soal Tuhan menyelamatkan kita, itu manusia tidak punya kehendak bebas sama sekali. Tidak ada. Semua tradisi di zaman reformasi, baik dari gereja Katolik Roma, dari tradisi Anabaptis, dari tradisi Armenian, dari tradisi Reform, gitu ya, mengakui dan menerima manusia itu punya kehendak bebas. Tidak ada yang menolak kehendak bebas. Yang jadi masalah itu adalah bukan soal ada atau tidak adanya kehendak bebas. Yang jadi masalah adalah apa? Peran. Sejauh mana kontribusi kehendak bebas manusia itu di dalam karya keselamatan. Yang menjadi pergumulan itu. Bukan apakah manusia ini punya kehendak bebas enggak ya? Ketika Tuhan itu memilih saya atau menyelamatkan saya, semuanya mengatakan manusia itu punya kehendak bebas. Pertanyaannya adalah sejauh mana peran manusia itu? Tradisi Reform mengatakan dengan jelas, dengan tegas, seperti tadi sudah dibacakan di Efesus 2 ayat 8-10. Manusia di dalam kehendak bebasnya tidak punya peran sama sekali di dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Sehingga cara keselamatan itu adalah iman. Iman itu adalah lahir bukan karena manusia itu menggunakan kehendak bebasnya untuk beriman. Tidak mungkin itu, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak akan mungkin kita itu dalam kehendak bebas kita ini bisa mau Tuhan.
Sehingga Tuhanlah yang harus menyatakan itu kepada kita di dalam kemurahannya. Ketika kita ini bisa percaya kepada Tuhan, jangan kita nih sok berkata, itu gara-gara aku yang mau Tuhan. Kalau aku tidak mau, aku tidak akan percaya kepadamu. Itu artinya apa? Ya kita menyombongkan diri kita. Seakan-akan kita ini bisa ada kontribusi terhadap karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dan itu yang ditegaskan oleh tradisi reform, yang membedakan dengan yang lain. Bahwa tidak ada peran kehendak bebas sama sekali ketika kita ini berbicara terkait dengan soal karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Manusia punya kehendak bebas. Tradisi reform tidak pernah menolak kehendak bebas manusia. Tetapi di dalam soal keselamatan, manusia tidak punya peran sama sekali, termasuk kehendak bebasnya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kemudian kelayakan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya, bukan di dalam yang lain. Kemudian berikutnya ciri khusus teologi tradisi reform secara umum. Ya, tadi saya singgung ya, keselamatan itu adalah istilah teologinya di dalam tradisi reform itu monergisme, gitu ya. Hanya cuma satu pihak, bukan sinergisme, ya, bukan dua pihak yang bekerja sama. Itu yang menjadi, saya katakan, ciri khususnya. Keselamatan itu adalah monergisme, bukan sinergisme. Hanya Allah yang menyelamatkan. Tidak ada sumbangsi atau peran sama sekali dari manusia. Dan itu ditegaskan di dalam 5 tanggapan, 5 respon gereja-gereja reform yang ada di Eropa ketika melakukan persidangan di Dordrecht itu tadi ya, di Belanda. Mereka meresponi 5 sanggahan dari kaum remonstran atau dari gerakan Arminianisme yang memberikan 5 poin, itu kemudian ditanggapi dalam pergumulan yang ada di persidangan itu. Akhirnya mereka memberikan pernyataan ya, yang sebetulnya zaman sekarang ini kemudian oleh orang-orang lebih modern disistematisasi supaya ini lebih mudah diingat singkatannya, apalagi ini lahirnya di Belanda, makanya kemudian disingkat menjadi TULIP. Padahal sebetulnya kalau kita baca keputusan persidangannya itu, ya, Canon of Doubt, ya, pasal-pasal Dordrecht itu tadi dalam bahasa Indonesia, yang nomor 1 itu adalah yang U, unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Tapi kalau itu jadi nomor 1 mengikuti keputusan persidangan, tidak bisa dibaca, ULIP, elek. Karena ini lahirnya di negara Belanda yang bunga yang terkenal satu tulip, makanya kemudian diubah sedikit itu dijadikan nomor 2, T-nya diangkat jadi nomor 1. Kan bacanya kan enak, tulip gitu. Ya, tapi prinsipnya adalah tradisi reform di dalam bicara soal keselamatan itu tidak ada peran sama sekali dari pihak manusia. Semuanya adalah peran Tuhan. Itu yang dikenal dengan nama monergisme. Kemudian tadi di Mbak Google sempat disinggung mengenai Calvinisme. Ya. Kalau kita bicara soal teologi reform dari perspektif Calvinisme, ya silakan dilanjutkan. Maka ada beberapa ya, ciri yang ada. Yang pertama itu prinsip ibadah yang terregulasi, ya, tidak sembarangan, karena di zaman itu juga orang-orang Anabaptis. Itu Anabaptis di zaman itu loh ya, beda dengan Anabaptis di zaman sekarang ya. Anabaptis di zaman itu ibadah, model ibadahnya itu boleh dikategorikan mirip seperti di zaman modern ini. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Toronto Blessing ya, jadi ibadahnya itu ya rame, kacau balau, orang guling-guling, orang itu sudah terjadi di zaman reformasi. Makanya kemudian tradisi reform itu ibadahnya itu terregulasi supaya nanti tidak dianggap sama oleh lawan mereka, gereja Katolik Roma itu yang memang menjadikan Anabaptis di zaman itu dianggap reform dia seperti itu. Makanya kemudian tradisi reform mengatakan kami tidak sama dengan itu. Jadi prinsip ibadah yang terregulasi, kemudian penekanan pada teologi covenant, makanya kita itu membaptis bayi, ya.
kita tidak melakukan penyerahan anak, kita membaptis bayi, itu berdasarkan teologi covenant. Kemudian gereja itulah Israel baru, ya. Tidak pernah di dalam tradisi reform itu diyakini bahwa Israel modern sekarang ini itu adalah umat pilihan Tuhan, tidak ada. Umat pilihan Tuhan itu adalah di dalam Tuhan Yesus, itu adalah teologi covenant dasarnya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih meyakini bahwa negara Israel itu zaman sekarang itu adalah umat pilihan Tuhan seperti yang lalu-lalu, yaitu bukan reform berarti. Ya, jadi jangan ngaku reform kalau masih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kehidupan adalah religi. Tidak ada yang namanya karir, melainkan panggilan. Artinya apa? Semua pekerjaan, termasuk yang jadi pendeta, itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang bisa membuat kita tuh lebih dekat kepada Tuhan, atau membuat kita itu lebih jauh daripada Tuhan. Martin Luther di dalam salah satu tulisannya, ya, The Babylonian Captivity of the Church, itu bisa menegaskan, ketika seseorang itu pekerjaannya adalah di rumah tangga, gitu ya, tidak kerja apa-apa, cuma kerja di rumah ngurus anak, gitu ya. Ketika ganti, gitu ya, zaman dulu tidak ada popok ya, jadi ganti kain kain yang basah habis bayinya itu BAB atau pipis, dia itu diganti. Ketika itu dilakukan dengan kasih sayang, dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan semangat, gitu ya. Apa yang dilakukan itu sama di hadapan Tuhan, sama berkenannya di hadapan Tuhan bagi orang-orang percaya, seperti seorang hakim ketika memberikan keputusan yang adil. Bukan disogok. Ketika seorang pendeta itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, bukan malah menyesatkan jemaat. Saudara, tidak ada pemisahan antara pekerjaan sekuler dengan pekerjaan rohani, itu tidak ada. Bahkan kalau zaman sekarang ini, seringkali ya, kita itu memisahkan antara pekerjaan sekuler dengan pekerjaan rohani. Kalau tidak percaya, sampai hari ini. Ya. Siapa yang di sini mau kuliah ekonomi, ya, atau ngambil jurusan akuntansi, atau mengambil jurusan hukum, ya, ketika mau daftar kuliah ekonomi misalnya, tidak ada itu, disuruh wawancara sama sekolahnya, kemudian ditanya, mengapa kamu kok terpanggil jadi ekonom? Tidak ada. Kamu mau jadi ekonomi, masuk daftar, memang bisa diterima. Ketika kuliah hukum, gitu ya, tidak ada yang tanya, kenapa kamu kok mau ngambil hukum? Tidak ada, saudara. Mau masuk A. Tapi kalau mau masuk sekolah Alkitab, wawancaranya apa? Kenapa kamu kok dipanggil jadi hamba Tuhan? Loh, yang mau jadi lawyer, mau jadi pengacara, mau jadi pebisnis, kenapa kok tidak ditanya? Why? Karena kita balik lagi di zaman sebelum reformasi. Itu semua dibongkar oleh gerakan reformasi. Tidak ada pekerjaan yang membuat kita itu bisa lebih dekat daripada Tuhan, atau membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita ini ngaku reform, tetapi masih menganggap pekerjaan yang lebih suci itu pekerjaan jadi pendeta, sedangkan saya ini bisnismen, pekerjaannya itu lebih kotor. Jadi kalau jadi pendeta itu tidak boleh ngamuk-ngamuk kepada penatua, kepada jemaat. Kalau saya jadi bos, saya itu boleh ngamuk-ngamuk kepada karyawan, kepada yang lain-lain. Karena kan itu bisnis kan memang kotor. Sedangkan pendeta itu kan pekerjaannya suci, itu rohani, lebih dekat sama Tuhan. Saudara, kita balik lagi di zaman sebelum reformasi. Jadi percuma kita ini ngaku reform, tapi tidak menghidupi keyakinan kita. Di zaman itu, ya seperti zaman sekarang, yang jadi pendeta seperti saya ini disebut sebagai apa? Hamba Tuhan. Amin. Kok tidak ada amin? Berarti hamba setan saya ini. Hamba Tuhan toh. Jemaat disebut sebagai apa? Ya saya tahu itu ya, kalian bukan hamba setan. Amin saya juga. Tapi untuk membedakan
pendeta ini disebut sebagai hamba Tuhan, jemaat disebut sebagai apa? Orang awam. Pernah dengar istilah orang awam? Saya ini kaum awam. Pendeta itu yang disebut sebagai hamba Tuhan, jemaat itu disebut sebagai kaum awam. Nah pertanyaannya, saudara tahu enggak, awam itu artinya apa? Awam itu artinya tidak berpendidikan. Karena memang di zaman reformasi, abad-abad itu, sekolah itu mahal. Alat cetak itu baru ditemukan. Jadi literasi itu sangat rendah. Orang yang bisa sekolah, orang yang bisa baca tulis, itu cuma rahib-rahib Kristen. Orang-orang yang memang jadi pendeta. Orang-orang yang memang jadi imam di gereja. Makanya Alkitab itu cuma satu di gereja, tidak keleleran seperti sekarang. Karena mahal. Sebelum ada mesin cetak ditemukan, yang baru ditemukan di zaman reformasi itu, semua itu ditulis pakai tangan. Kalau nyetak 100-200 cepat, nulis tangan 100, suruh cepat 1 hari, legrek tangannya saudara. Makanya Alkitab itu terbatas sekali. Sehingga yang bisa pakai Alkitab itu hanya bisa yang baca. Yang bisa baca, jemaat bisa baca kabeh. Yang bisa baca hanya para imam. Makanya disebut orang-orang yang berpendidikan itu ya para imam ini tadi. Jemaat-jemaat yang tidak berpendidikan itu disebut sebagai orang awam. Atau kalau mau pakai bahasa kasarnya, orang-orang bodoh. Kamu kan tidak berpendidikan toh? Tidak bisa baca tulis toh? Bisa baca tulis cuma saya sebagai pendeta di zaman itu. Itu yang mau dibongkar oleh gerakan reformasi, yang namanya pembodohan umat. Makanya kenapa surat indulgensia itu laris manis, karena diajarkan, dan jemaat cuma ya sudah, karena saya ngomong pendeta nih ya pasti betul, sudah digobloki umatnya. Kamu kalau beli ini ya nanti purgatori itu bukan neraka loh ya. Purgatori itu keyakinan bahwa semua orang percaya tetap akan masuk surga, tapi nanti akan lewat masa penyucian, pemurnian. Jadi dosanya itu masih belum tuntas diampuni. Masa penyucian pemurniannya itu masing-masing orang berbeda. Ada yang cuma 1 bulan, 1 hari, 100 tahun atau berapa ratus tahun gitu ya. Kamu kalau beri surat indulgensia ini, ya ketika nanti uang itu masuk di dalam kotak itu ya, pembelian itu nanti akan dikurangi sama Tuhan itu masa pemurniannya itu. Tujuannya uangnya itu apa? Untuk bangun gereja, gedung gereja yang semakin megah. Digobloki umatnya. Gara-gara apa? Karena memang mereka tidak berpendidikan. Celakanya di zaman sekarang, orang-orang Kristen Reform itu dengan gampangnya menganggap apa yang dikatakan pendeta itu semua pasti betul. Tidak lagi menundukkan otoritas pendeta itu, kembali lagi pada sola scriptura ya, kepada kebenaran firman Tuhan. Pendeta itu dikultuskan. Kalau sudah sedang lagi seneng-senengnya sama pendeta itu, apapun yang dikatakan pendeta itu pasti betul sudah. Masih salah ya tutup mata aja. Tetapi kalau sudah terlanjur tidak suka gitu ya, walaupun yang dikatakan itu benar, tetap dianggap salah. Itu kondisi zaman sekarang. Justru yang ngaku reform itu malah balik lagi seperti belum reform. Loh lah celaka saudara. Apalagi yang terakhir saudara, menjadi reform itu sekali lagi adalah yang namanya soli deo gloria. Yang terakhir yang kelima, segala kemuliaan itu adalah hanya untuk Tuhan. Tapi masalahnya seringkali kita justru menghidupinya itu adalah untuk kemuliaan diri kita sendiri, atau kemuliaan gereja kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi Roma 8 itu sangat ditegaskan bahwa Tuhan itulah yang berkarya di dalam segala sesuatu. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-28 tadi, di dalam segala hal Allah itu turut bekerja. Dan turut bekerjanya itu adalah untuk kebaikan kita. Artinya apa? Kita ini perlu menempatkan perspektif hidup kita itu sesuai dengan perspektifnya Tuhan. Waktunya kita itu sesuai dengan waktunya Tuhan.
Jangan paksakan perspektifnya kita atau waktunya kita, kemudian kita katakan itu sebagai waktunya Tuhan atau perspektifnya Tuhan, atau bahkan menggantikan. Soli Deo Gloria artinya apa? Kita menyadari bahwa kita ini tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Sehingga kalau disimpulkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada dua kesimpulan di khotbah saya hari ini. Yang pertama, teologi dari tradisi reform itu menjunjung tinggi Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya, tanpa lupa diri bahwa Alkitab tidak bisa ditafsirkan sendirian. Itu yang saya katakan ya. Ada otoritas-otoritas yang lain yang nantinya kita hidupi juga. Di dalam gereja, ketika gereja itu menafsirkan firman Tuhan, jangan gampang kita itu dibodohi oleh pendeta. Semua itu harus dituntutkan kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidup kita sehari-hari, otoritas kita di rumah, di dalam masyarakat, semuanya itu harus kita kembalikan lagi kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, teologi tradisi reform seharusnya bersifat holistik dan tidak bertentangan satu sama lain, seperti keseluruhan Alkitab yang harmonis. Jadi tradisi reform sangat meyakini Alkitab ini tidak ada pertentangan sama sekali. Dan penafsirannya itu yang terbaik adalah yang namanya the analogy of scripture. Ya, bahasa kerennya itu, bahasa latinnya scriptura scripturae interpres, artinya apa? Alkitab yang menafsirkan Alkitab. Jadi kalau ada bagian-bagian sulit di dalam Alkitab, cara yang paling baik adalah kita bandingkan, kita lihat di bagian-bagian yang lain yang kiranya nanti bisa semakin memperjelas. Karena tidak akan mungkin firman Tuhan itu bertentangan satu dengan yang lain. Jangan sampai keyakinan tidak adanya pertentangan di dalam Alkitab itu ternyata tidak bisa kita hidupi. Saya khawatir bagi kita yang mengaku sebagai orang-orang Kristen Reform, itu ternyata kita ini jatuh ke dalam yang namanya schizofrenik rohani, kepribadian ganda secara rohani. Bahwa ada pemisahan sekali lagi, bahwa pekerjaan, misalkan saja pekerjaan di dunia sana dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam gereja, itu adalah dua dunia yang berbeda. Jadi bisnismen itulah dunia yang sekuler, di mana kita ini bisa melakukan segala sesuatu dengan sembarangan. Gitu ya. Sedangkan kalau yang jadi pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, penatua, ketika kerja di gereja atau pakai namanya pelayanan itu ya, itu harus memang suci. Karena apa? Kita ini berhadapan dengan Tuhan di gereja. Itu kita sudah jatuh ke dalam yang namanya schizofrenik rohani tadi itu. Kita sudah pisahkan itu. Dan itu sebenarnya mau dibongkar oleh gerakan reformasi. Karena kehidupan iman percaya itulah kehidupan yang menyeluruh, yang holistik, bukan terkotak-kotak. Seperti Alkitab itu adalah menyeluruh, holistik, tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan di kotak-kotak. Oh, perjanjian lama sendiri, perjanjian baru sendiri. Bahkan pada akhirnya sampai dipisahkan, bahkan dianggap bertentangan. Seperti yang sudah terjadi di abad awal-awal gereja ya, oleh gerakan Marcionisme. Tidak seperti itu. Jangan sampai akhirnya justru hidup kita adalah hidup yang terkotak-kotak seperti itu tadi. Karena gerakan reform sungguh rindu supaya Kristus itu sungguh menjadi kepala kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu supaya karya Tuhan boleh semakin nyata di dalam hidup kami, bukan saja di dalam kehidupan kami bergereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kami di masyarakat. Tolong pakai kami, jadikan kami selalu orang berkat dengan segala macam kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan memberkati. Puji pada Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saatnya kita mengucap syukur kepadanya melalui persembahan kita yang pada saat ini didasari firman Tuhan dari Keluaran 25 ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan khusus bagiku. Kamu harus memungut persembahan khusus bagiku dari setiap orang yang tergerak hatinya. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan ketulusan hati. Sambil persembahan kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan
Dari PPR nomor 82 bagian A, hitunglah berkat-Mu. Bila kehidupan bergelombang, bila tawar hati damaimu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hitung cemaskan hatimu, tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Bila hadapi pencobaan dan perang, jangan takut karena Tuhan telah menang. Ingatlah anugerah Tuhan berlimpah, menghibur membimbing sampai ke surga. Hitung berkat, saya undang berdiri. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa dengan kasih. Penatua Eliakim akan memimpin kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati, berikan hikmat kepada setiap kami yang mengelola, agar persembahan ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan puji dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri. Kita naikkan doksologi setelah pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Amos. Kita aminkan dengan amin som. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat darinya. Kiranya Allah Bapa sumber pengharapan itu memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ulanglah, jadilah berkat, karena Tuhanlah Tritunggal senantiasa memberkatimu, mulai hari ini dan seterusnya. Amin.
selesai silakan duduk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin.